Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara udah ini sudah jelas atau masih? Sudah, Bapak. Sudah, Oke, Pak. Oke, saya screenshot dulu ya. Oke, sekarang yang kedua. Ya, baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu ya di pertemuan yang ketiga. Eh, Walaupun ini bersamaan dengan kegiatan wisuda ya, harusnya Pak Falah hari ini wisuda gitu. Cuman kemarin ternyata ada apa namanya kurang klik apa namanya kegiatan wisudanya sehingga Pak Falah mengambil waktu di bulan Desember ya periode setelahnya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa apa namanya eh, kegiatan perkuliahan. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan banyak hal ya terkait dengan pengembangan Scratch gitu. Nah, kalau saya lihat di progres dari mahasiswa, saya coba share screen ya. Saya coba share screen sebentar. Ya, ini terima kasih sudah banyak ya yang mengirimkan progres, walaupun ini progres apa namanya yang sudah dikerjakan itu, dan banyak yang sudah mencoba juga, dan hasilnya juga tidak kalah keren gitu ya. Bagus-bagus dan nanti terus berproses seperti ini ya karena memang untuk pembuatan animasi scratch ya atau bentuk simulasi yang terkait dengan persamaan-persamaan di fisika ataupun di kimia bahkan itu ya itu memang perlu dilatih terus gitu karena memang memang banyak banyak apa ya kode program yang sangat dinamis itu maka kalau model belajarnya bisa jadi kita bisa menggunakan apa yang sudah ada, misalkan kita mengambil Scratch gitu ya. Oke, Scratch ya. Oke, saya buka dulu aplikasinya. Sebentar. So, Nah, jadi sebenarnya kalau di sini ya, di Scratch sendiri itu sudah banyak library ya, library yang disediakan. Misalkan kita mengambil tentang beberapa game ya, misalkan tentang buku ya, buku menggambar seperti ini. Jadi biasanya kalau dari Scratch itu sudah memberikan apa, sudah di setting public gitu ya, sudah di setting public, maka kita tinggal bisa melihat insight dari blok programnya. Misalkan di sini kan tentang buku menggambar ya, buku gambar. Nah, ini kalau kita gunakan, kita bisa gunakan untuk menggambar seperti ini, termasuk mengganti dengan tintanya. Nah, tinta yang berbeda-beda seperti ini. Nah, kita tinggal lihat si insight-nya gitu. Jadi misalkan, oh ini programnya kayak apa ya, gitu kan. Kita tinggal lihat insight-nya. Cuman syaratnya adalah ketika dari pemilik aplikasi, apa namanya, animasi atau simulasi Scratch ini, itu men-setting public, ya. Sehingga bisa kita remix. Bentar.
bisa kita remix. Misalkan kalau kita coba klik ya, see inside gitu, maka di dalamnya kita bisa lihat apa kode programnya gitu. Sehingga nanti kita bisa modifikasi, sempurnakan. Seperti itu ya. Jadi itu juga bisa kalian lakukan gitu. Misalkan ada sebuah apa ya game yang menurut kalian cukup keren gitu ya, tetapi kalian bisa memodifikasi. Caranya adalah nanti ketika sudah seperti ini ya, sudah seperti ini, tentunya kita harus sign in dulu ya, harus sign in dulu, harus sign in dulu. Nah, setelah kita posisi sign in, kita nanti bisa klik remix ya. Jadi remix ini fungsinya adalah kita menggunakan eh, game yang sudah ada, kemudian kita bisa memodifikasi berdasarkan pengembangan dari kita sendiri. Contoh misalkan ini kan miliknya Doors Grid ya, miliknya pembuatnya adalah Doors Grid. Nah, sekarang kita akan mengubah, menduplikasi, kemudian memodifikasi. Tetapi nanti dari Door Grid ini akan ada notifikasi berapa berapa kali ini dimodifikasi oleh orang lain gitu. Jadi nanti Papalah bisa melihat kira-kira project ini itu memang modifikasi ataukah eh, buatan sendiri. Itu bisa terlihat gitu ya. Modifikasi di dalam Scratch saya rasa nggak ada masalah gitu. Yang penting adalah modifikasinya sangat signifikan gitu. Itu bisa kita lakukan. Misalkan di sini ink-nya ada satu ya, ada dua. Misalkan hitam sama putih. Nanti dimodifikasi, misalkan bukunya bisa dibuat kayak pola, gambar objek tertentu, kemudian diwarnai ya dengan warna yang bervariasi, nggak hanya putih sama hitam. Itu bisa dipersilahkan gitu. Yang penting adalah kerangka dasar dari program ini itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Itu bisa. Jadi kalau ada program dari eh, apa namanya kreator luar, kita tinggal klik aja remix ya. Kita klik remix, remixing, gitu ya. Asalkan ini sudah public ya. Kalau nggak public nggak bisa. Nah, kalau sudah remix, maka kita tinggal mengubah namanya. Misalkan ini apalah misalkan, gitu ya. Diedit. Kemudian kita bisa modifikasi ini. Jadi modifikasi yang sudah ada ya dari masing-masing stripe-nya kita modifikasi. Nah, itu bisa kita lakukan itu. Oke ya. Jadi prinsipnya itu kita bisa belajar berdasarkan project yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Itu boleh. Misalkan ini scratch-nya, scratch ya. Oke, misalkan di sini ada eh, tentang bebas ya, saya random aja. Tentang ini misalkan. Sama ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi bisa diklik, kemudian kita klik apa tadi? Remix ya. Jangan lupa remix. Tentunya kita harus register dulu ya, join dulu ke Scratch. Selanjutnya kita klik remix. Nah, kita klik remix. Nah, seperti ini. Remix, kemudian akhirnya kita bisa menduplikasi. Jadi remix itu prinsipnya adalah menduplikasi file sehingga nanti akan masuk ke project kita gitu. Jadi saya ganti nama menjadi contoh misalkan ya, contoh remix misalkan. Kemudian baru kita modifikasi. Nah, bagaimana dengan file aslinya? File aslinya tadi sudah nggak berubah ya, dia tetap miliknya orang lain. Nah, kita sekarang memiliki file hasil duplikasi dari file yang tadi gitu ya, yang sebelumnya itu. Nah, itu adalah prinsip dari remix ya. Kenapa remix itu bisa kita gunakan mekanisme belajar berdasarkan project orang lain. Itu jauh lebih cepat ya menurut saya. Dibandingkan kalau kita belajar ya satu persatu ya, misalkan pakai logika program itu bisa ya. Tetapi kalau kita menggunakan melihat dari karya-karya yang sudah ada di library Scratch, itu kita akan punya perspektif yang jauh lebih luas gitu. Oke ya, seperti itu prinsip dari
remix. Nah, apakah pada saat kita sudah melakukan remix, kita bisa melakukan share ya, atau kita bisa share misalkan kita share, boleh. Nah, kita kalau share sama ya, tentunya harus kita modifikasi. Modifikasi seperti ini ya, modifikasi misalkan ini adalah modifikasi dan seterusnya. Tetapi perlu diingat bahwa karya yang remix yang tidak pure buatan sendiri itu akan selalu ada modifikasi seperti ini. Ada thanks to ya for the original project. Nah, ini akan kelihatan ya. Jadi kalian misalkan wah saya nggak mau inilah misalkan langsung remix gitu ya. Nanti akan kelihatan ya mana yang hasil remix, mana yang tidak gitu. Nah, nantinya jika itu kalian bisa menggunakan cara remix ya, misalkan saya mau membuat remix Pak gitu ya, maka nanti pengembangannya harus lebih signifikan. Bagaimana sih pengembangannya? Misalkan tadi Pak Falah contohkan ya, apa namanya warna tintanya, drawing booknya tidak hanya hitam sama putih, kita tambahi warna-warna yang lain. Kemudian bukunya tidak lagi random, tapi disediakan pattern objek-objek tertentu, misalkan gambar kuda yang nanti siswa akan bisa mewarnai. Nah, seperti itu. Jadi remix itu cara lain kita membuat sebuah project ya dengan memanfaatkan eh, karya-karya orang lain ya seperti itu. Oke ya, itu untuk eh, tentang remix ya, tentang remix atau menduplikasi karya orang lain. Nah itu cara belajar yang lain. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang ini ya, apa namanya? Tadi sudah saya rekam ya ini. Oke, sudah saya rekam. Mempelajari tentang ini ya, tentang apa ya? Gerak ya, masih gerak, cuman nanti kita akan hubungkan gerak dengan variabel yang lain itu. Insya Allah sih besok pekan depan ini pekan depan Pak Fala akan coba kali ini tentang gerak parabola dan gerak molekul hari ini ya. Gerak molekul ini sebenarnya Pak Fala lebih lebih ke menghubungkan sebuah gerak dengan variabel yang lain yaitu temperatur misalkan. Jadi kan semakin tinggi temperaturnya, maka energi kinetiknya kan akan semakin besar juga kan itu kan. Energi kinetik kan 3/2 kT. Nah, kalau di termodinamika ya seperti itu. Nah, kita akan coba menggunakan prinsip itu, semakin tinggi suhu maka semakin tinggi eh, energi kinetiknya gitu. Nah, kalau sama gerak parabola ya, gerak parabola, cuman nanti Pak Fala akan memberikan gerak parabola yang apa ya tanpa hambatan udara. Nanti kalian bisa mengembangkan ke apa namanya ke bentuk parabola, namun ada gaya hambat udara itu juga disilakan gitu. Oke, nah ini kemudian nanti pekan depan, insya Allah kita mengambil tentang kuis ya. Kita belum mengulas tentang kuis, bagaimana membuat kuis-kuis berbasis Scratch gitu. Kalau kemarin kan sejak kemarin kita lebih pada simulasi-simulasi ya. Nah, kita akan coba membuat kuis. Kuis ini nanti variatif ya. Ada kuis yang basisnya sederhana dengan pilihan ganda ya, ataupun esai, misalkan isian singkat. Nah, ataupun nanti kuis-kuis yang sifatnya petualangan itu juga bisa. Ya, jadi nanti pekan depan itu tentang pembuatan kuis. Nah, tanggal 26 nanti sudah mulai paparan ya, paparan project yang ada. Jadi karena ini siswa apa mahasiswanya kan cukup banyak ya, cukup banyak untuk proyeknya individu. Jadi hari Selasa tanggal 26 November nanti sudah mulai paparan. Insya Allah nanti di hari Selasa Bapak akan share pekan depan ya tanggal 19 urutan paparan ya, urutan presentasi dari proyek akhir itu. Karena pertemuan kelima nanti Bapak kasih materi dulu tentang game ya sama kuis plus lanjut dengan paparan. Jadi 1 jam nanti apa namanya bentuk materi, 1 jam nanti paparan.
Nah, tanggal 6 nanti bentuknya adalah paparan akhir ya. Paparan akhir semua mahasiswa yang belum ikut paparan di tanggal 26 November. Seperti itu gambarannya. Jadi nanti dari mahasiswa bisa mulai mencicil gitu ya. Tanggal 5 sudah mulai membuat proyek-proyek yang nanti dipaparkan. Tentunya nanti jangan khawatir nanti hari Selasa tanggal 19 November Pak Fala akan sudah share urutan dari paparan tersebut gitu. Apakah daring atau luring? Nanti kita lihat ya di tanggal 6 terutama. Kalau tanggal 5 sih jelas daring ya. Nanti tanggal 6-nya Pak Fala akan infokan gitu. Tanggal 3 Desember apakah nanti paparannya luring? Kalau luring boleh juga nanti biasanya di kalau dulu di mana ya? Di ruang digital ya. Eh, ruang digital di pusat apa namanya saya lupa ya. Jadi ada digital center itu ada kelas itu yang bisa dimanfaatkan ya seperti itu. Tapi nanti ya saya fixkan dulu di tanggal 26 sama 19 kita masih secara daring. Tanggal 3 Desember nanti kita lihat progresnya seperti apa gitu. Baik, sebelum masuk ke materi, barangkali ada yang mau ini memaparkan pengembangan-pengembangan proyek. Silakan kalau ada mencoba berbagi. Pak, saya izin bertanya boleh Pak? Silakan. Saya saya Ahmad Fakih dengan NIM 23 mau tanya itu Pak. Kok di Givom nggak ada nama saya ya Pak? Oh, GFOM. Saya ngambil dari datanya Pak Arka kemarin. Mungkin saya coba tambahkan ya nama yang belum ada namanya siapa aja. Yang kemarin sudah yang WA saya juga sudah saya tambahkan. Yang belum selain Fakih, Saya Pak oh, Tafsir baik. itu. Ditaruh di ruang chatting ya, biar saya langsung copy. Saya tambahkan sekarang, keburu lupa. Ketika di ruang chatting, Ahmad Fakih juga ya. Di ruang chat ya Pak. Ya, dituliskan aja. Gimana nulisnya? Di WA boleh Pak? Di Eh, WA grup. di sini ruang chattingnya nggak bisa. Bentar. Mana sih? Screen. Ini yang gambar ini loh, sampingnya partisipan. Ada ruang chat. Bisa dibuat chat kayaknya ya, sudah saya setting bisa kok. Oke. Kalau Oh yang iya. Taftihat itu sudah saya tambahkan ya. Yang Duit Fakih Tami ya. ada nggak Pak? Gimana? Duit Tami ada nggak di formnya Pak? Saya udah apa namanya submit kemarin. Yang Taftihat tuh, Duit Tami Pak. Duitami. Duitami nggak ada atau ada? Saya lihat sekilas nggak ada di Gform, tapi saya udah submit. Oh, pakai namanya siapa? Nama discardnya apa di Gformnya Pak? Kalau di Gformnya Duit Tami, kalau discardnya Duitami beda. harusnya sebentar. Yang belum ada selain yang Fakih sudah saya tambahkan. Yang belum ada lagi namanya Duitami juga sudah ada ya. Duitami sudah. Kemudian yang Ahmad Fakih juga sudah. Yang Taftihatu juga sudah. Kalau yang Duitami sejak awal sepertinya sudah gitu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ada yang hendak ini berbagi proyeknya yang sudah dikerjakan itu. Mungkin ada pengembangan. Pak, saya membuat proyek baru nih yang apa namanya pengembangan dari yang Pak Falah sampaikan itu ya. Kemarin kan ada beberapa teman ya, mahasiswa yang sudah paparkan juga. Kemarin Uh, siapa namanya? Hayati, iya Hayati dan Ainun ya kemarin itu ya. Iya Pak. Oke, sekarang siapa lagi barangkali ada yang hendak menyampaikan karyanya gitu? Mungkin satu atau dua mahasiswa ya, disilakan.
Oke, belum ada. Baik, kalau belum ada nanti di sesi jeda ya. Nanti setelah Pak Falah kasih materi tentang gerak parabola barangkali nanti setelah itu yang hendak paparan disilakan. Baik, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, gerak parabola. Ini sedikit lebih kompleks ya. Karena apa? Karena kita membuat gerak dengan kombinasi sumbu X maupun sumbu Y. Sedangkan kemarin kan GLB kan kita hanya menggunakan pada satu sumbu ya, sumbu X saja, ataupun sumbu Y jika itu gerak jatuh bebas, ataupun gerak vertikal gitu kan. Nah, kalau di sini nanti kita akan kombinasikan sumbu X maupun sumbu Y. Gitu. Nah, kalau pada gerak parabola, tentunya kan kita sudah tahu ya, di sumbu X-nya kan gerak lurus beraturan ya, sedangkan sumbu Y-nya itu gerak lurus berubah beraturan. Kan seperti itu ya. Nah, kita mulai dari sana. Sebentar, saya belum share screen ya. Belum share screen. Bentar, saya buka dulu aplikasinya. Nah, seperti ini. Kita akan coba membuat create ya, project baru tentang, nah gini, gerak parabola. Gerak parabola di ruang hampa ya, maksudnya tanpa hambatan udara ya, tanpa hambatan udara gitu. Oke, nah seperti biasa ya, kita akan coba membuat eh, pengaturan stripe-nya gitu ya. Stripe-nya itu kita manfaatkan bola ya. Mungkin sama-sama kita buat itu. Silakan bagi yang belum bisa login, saya tunggu sebentar untuk bisa membuat sama-sama ya. Sama-sama. Idealnya sih kalau belajar praktek ini dua device itu. Pak Falah biasanya seperti itu ya. Misalkan Pak Falah sekarang baru ikut tentang web developer gitu ya, maka Pak Falah membuat harus ada dua device ya. Satunya adalah dia dua laptop gitu ya, dua laptop bisa. Sehingga Pak Falah melihat penjelasan dari tutor itu, kemudian Pak Falah bisa langsung praktek gitu. Idealnya seperti itu. Atau mungkin satunya pakai HP, satunya pakai laptop itu juga boleh ya. Karena apa? Karena biar langsung praktek gitu. Baik, seperti biasa kalau di Scratch ini kita mulai dari dua komponen ya, yaitu sprite-nya, kemudian yang kedua adalah di backdrop-nya, itu gerak parabola. Nah, sekarang kita mulai. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Mulai dari eh, choose a sprite. Nah, gini ya, choose a sprite. Ini kalau kita mau customize juga bisa kok, ya. Customize dengan cara apa? Dengan cara kita membuat bola gitu kan bisa. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian diperkecil. Ini ya, nanti dimodifikasi. Nah, bentar. Kita modifikasi. Ini kan sudah kan? Kita modifikasi warnanya. Misalkan orange. Nah, seperti ini ya. Outline-nya misalkan bebas ya. Nanti dia udah ada untuk yang fill sama ini apa namanya? Outline-nya. Saya pakai yang ini aja. Seperti ini. Jadi kita bisa membuat objek sendiri gitu. Tapi kalau kita memanfaatkan dari spread yang sudah ada juga oke gitu ya, nggak masalah. Kita buat misalkan di choose a sprite-nya itu pakai bola ya. Ini kita anggap sebagai partikel ya, maksudnya titik
pusat massa, artinya kita nggak memperhatikan, mengabaikan torsi gitu ya. Gerakan berputar itu kita abaikan ya. Artinya dia gerakannya adalah gerak dari sebuah partikel tanpa jari-jari gitu. Nah, ini asumsi aja sih sebenarnya. Nah, kita akan coba buat sebuah bola seperti ini. Bola ini kita buat ukurannya lebih kecil aja. Misalkan kita buat 75. Nah, ini ya. Jadi bolanya sudah ada. Silakan bisa di ini ya, ditambahkan sprite-nya. Oke, sudah ya. Sudah. Nanti yang sudah yang bisa selesai gitu ya, bisa memaparkan juga hasilnya gitu seperti kemarin ya. Nah, kalau sudah, kita sudah mendapatkan, mengambil ya, membuat satu sprite namanya adalah ball atau bola, sprite-nya. Nah, kemudian kita bisa apa satu ini aja kan, satu bola, jadi satu bola aja ya, kan gerak parabola satu ya. Backdrop. Nah, sekarang kita pilih backdrop. Klik backdrop, kita pilih di outdoor misalkan. Oke, saya mengambil objeknya yang tanah lapang ya. Oke, seperti ini. Ini ya, backdropnya sudah kita buat. Oke, ya, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita eh, apa namanya atur codingnya, gitu ya, atur codingnya. Ingat di sini bahwa variabelnya kan main 240, sebelah kanan adalah 240, kalau bawah itu berapa? 108, min 180, yang atas adalah 180 gitu ya. Jadi itu yang harus diingat-ingat ya selalu, karena kalau nanti kita buat semacam simulasi itu sumbu X sama sumbu Y-nya maksimumnya berapa itu harus kita ketahui ya. Jadi kalau di Scratch masih ingat bahwa pada sumbu Y itu maksimumnya adalah 180, minusnya adalah min 180, sedangkan di sumbu X-nya yaitu 240, min 240 sampai dengan 240, min sampai plus. Gitu. Oke, itu ya, itu dulu. Baik, nah sekarang kita akan tambahkan, ini simpan dulu ya. Jangan lupa kita simpan dulu projectnya. Oke, untuk persamaan gerak parabola. Misalkan ya. Nah, ini nggak saya tulis ya, langsung saya digambar aja. Sumbu X sama sumbu Y. Ya, ini kan. Nah, ini adalah yang kecepatan awal. Nggak kelihatan ya. Ah, bentar. Saya cari yang lengkap untuk display. Oke. Nah, ini ya contoh aja. Jadi pada sumbu X-nya atau kecepatan awal sumbu X itu V0 cos alfa. Alfa ini adalah sudut elevasinya yang pertama kali yang diberikan titik awal apa sudut awalnya. Sedangkan sumbu Y-nya, komponen kecepatan awal sumbu Y-nya adalah V0 sin
alfa. Seperti itu. Oke, nah sedangkan pada kecepatan waktu tertentu di sumbu Y adalah V0 Z min GT ya. V0 Z itu V0 sin alfa min GT. Gitu ya, ini. Oke, ini ya persamaan-persamaannya V0 X, V0 Z, VY. Vx-nya Vx-nya itu sama dengan V0 X. Ya, kenapa? Karena kan pada sumbu X itu gerak lurus beraturan ya. Jadi Vx atau kecepatan pada sumbu X waktu tertentu sama dengan kecepatan awal gitu. Itu ya. Jadi itu persamaan-persamaan yang harus kita ketahui. Sedangkan X sama Y, apa X sama Y? Sedangkan X sama Y, kalau yang X sama dengan V0 X kalikan T, sedangkan yang Y adalah Y0 plus V0 T min setengah GT kuadrat. Gitu. Ya, jadi ini persamaan-persamaan yang ada di gerak parabola. Ini nggak saya ulas sangat detail ya, karena kita fokusnya adalah di bagaimana kita memvisualisasikan gerak eh, gerak parabola menjadi simulasinya yang bisa kita atur, bisa kita visualisasikan secara lebih menarik gitu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mulai dari mendefinisikan variabel, itu ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi Bapak akan coba tambahkan ya, seperti ini. Ini kita buat variabelnya. Variabelnya itu di sini, di blok kodenya, yaitu my block. Oke, ini ya. Ini kita mengambil variabel, kita definisikan. Kira-kira apa variabel-variabelnya? Misalkan kalau pada gerak parabola itu kan pada sumbu X maupun sumbu Y ya, seperti tadi yang Pak Falah sampaikan gitu. Kita mulai dari yang pertama eh, apa namanya V-nya dulu. Jadi V-nya itu kan V0 ya, V0 dulu misalkan. Misalkan mulai dari V0 X gitu ya. V0 X, kemudian make variabel V0 Y. Oke ya, bertahap. Kemudian kita mengambil X sama T. X sama T. X sama Y dulu. X, XT misalkan. Kemudian Y. V0, X, V0. V0 juga perlu. V0, V0, Y0, Y0 sama X0. Oke, Y. Ya, X-nya sudah, Y-nya sudah, kemudian XT-nya sudah, kemudian X0-nya juga sudah, V0Z, V0X, kemudian V0-nya juga sudah, T-nya belum main. Dan percepatan gravitasi. Oke.
Oke ya, seperti ini. Nah, ini variabel-variabelnya ya. Variabel-variabelnya. Ini bisa kita sembunyikan sebenarnya. Nggak harus muncul semuanya ya. Kita misalkan nggak muncul semuanya ya. Itu bisa. Atau centangnya dari sini bisa. Misalkan kita maunya munculnya adalah sumbu X, PX, PX sama VY. Ini belum ada ya. PX. Jadi kecepatan awal, sudut elevasi. Sudut elevasi kita buat misalkan alfa. Nah, V0 sama Y0. Oke ya, seperti ini. Kemudian kita juga bisa tambahkan V-nya. V-nya sama V. VX, VY. Nggak muncul ya. Oke ya, ini contoh. Saya buat kecil dulu. Oke ya. Jadi kita sudah tetapkan untuk variabel-variabelnya. Selanjutnya kita mulai dari apa ya, pembuatan awal ya. Seperti biasa, kita mulai dari klik awal. Bentar, saya minum sebentar. Ya, kita klik mulai dari eh, eventnya. Ya, jadi seperti ini. Ben klik. Oke, sebentar ada tamu sebentar ya. Oke, di sini ujian terus ya. Baik, saya perbesar dulu. Nah ini ya, kita mulai dari, selalu mulai dari sini ya, dari perintah ketika diklik untuk bendera hijaunya gitu ya. Kita definisikan dulu ya, definisikan untuk variabel-variabelnya. Misalkan di variabel itu kita tetapkan di set dulu. Nah, kita set dulu. Biasanya kan kita butuh waktu awal ya, waktu awalnya 0, seperti itu. Kemudian apalagi ya, G, penetapan variabelnya. G-nya kita buat 9,8. Oke. Kemudian Y0-nya, Y0-nya adalah 0. Kemudian
kita ambil juga untuk X0-nya juga 0 itu. Nah, X0-nya bukan 0 ya. Kalau 0 kan tengah ya. Kita ngambil X-nya di sini lah, kurang lebih di sini ya. Kita set yang awal lagi. Di sini misalkan. Jadi X-nya itu main 200. Y-nya itu main 77. Jadi titik awalnya di sini ya, tidak di sini ya. Atau kita buat standar aja lah, misalkan 50 misalkan. Boleh. Jadi untuk posisi awal sebenarnya itu. Oke. Setelah kita tetapkan variabel, seperti biasa kita mendefinisikan variabel globalnya. Nah, kita bisa tetapkan untuk apa namanya kecepatan. Nah, kecepatan perlu kita tambahkan ya, kecepatan awal. Cuman saya pengen apa ya, mengisi ya, as, kemudian diisi kecepatan awal, kemudian kita setnya berdasarkan answer ya, bukan alfa ya, tapi P0. P0. Oke. Jadi yang nanti yang diisi manual oleh siapa user itu X0 dan alfa. Jadi alfanya kita tambahkan juga as ini eh, sudut elevasi kemudian sama ya menggunakan ini kita bisa klik duplicate seperti ini bisa ya. Nah seperti ini. Oke. Ngambil alfa. Nah, oke ya, di answer seperti ini. Jadi ini ya, kecepatan awal sudah ya. Kemudian kita isi. Nanti setelah kita isi, kita juga diminta untuk apa namanya sudut elevasinya. Jadi isiannya ada 2. Nah, sekarang kita bisa set dulu untuk kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita set lagi di variabel. Oke, ya, seperti ini. Kita ngambil apa ya? V0 X. V0 X itu kan V0 cos alpha. Jadi kali. V0 adalah V0. Jadi V0-nya variabelnya kita cari. V0 cos. Cos kita harus cari sendiri ya. Nah ini. Yang ini kita tambahkan.
cos Oke, ini. Oke, silakan dicoba dulu. Jadi V0 X sama dengan V0 cos alfa. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa buat untuk yang sumbu Y-nya. Ya. Kira-kira sumbu Y-nya bagaimana? Bisa kita tambahkan ya. Kalau VZ itu V0Z, K V0Z, V0Z, V0 sin alfa. Nah, gitu ya. Jadi, karena V0 ya kan, V0 sin alfa. Oke, kita duplikat aja. V0Z, V0 sin alfa. Ya. Jadi V0X sama dengan V0 cos alfa, sedangkan yang V0Z, V0 sin alfa. Oke ya, jadi sudah seperti itu untuk mendefinisikan alfa sama cos sama sinnya. Gitu. Oke, jadi sudah semua ya. T, G, J0, X0, kemudian kecepatan awal, sudut elevasi, V0X, kemudian V0Y. Gitu. Nah, kemudian untuk posisi awal, sebelum kita masuk ke ini ya, ke sistem iterasinya, nah saya mulai dari sini dulu aja, ya. Mulai dari apa ya? Mulai dari repeatnya dulu aja. Repeat. Bentar. Oke. Nah, saya pakai logika programnya ini dulu. Repeat until repeat until gitu ya. Ini kan kayak persamaan biasa ya, mendefinisikan variabel-variabel awalnya V0 X, V0 Z, alpha, V0 gitu kan. Kemudian kita buat sistem iterasinya. Sistem iterasinya. Oke ya, kita coba cari sistem iterasinya apa aja. Kita buat X-nya dulu. Set ya, kita buat setnya. Nah, kalau yang kita set apanya, ya set posisinya yaitu eh, X sama dengan P, P0X dikalikan dengan T. Kan itu. Oke, XT. Kemudian kita kasih tambah ya operatornya. Oke, ya, ini kita tambahkan. Di P0X sama dengan XT
V0 X kalikan T, eh, V0 X. Jadi ini X0 dulu ya, X0 dulu. X0 dulu. V0 kali. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau X1 sama dengan X0 plus V0X dikalikan dengan T. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah yang sumbu X, tentunya kita bisa buat ya. Mungkin yang ketinggalan bisa diikuti dulu ini. Nah, ini di foto atau di screenshot ya, silakan ya. Oke, seperti ini. Oke, saya tunggu dulu 5 menitan. Memastikan langkah kalian sudah sampai ke tahap ini ya. Silakan. Oke ya. Nah, kalau sudah sumbu X, kita akan coba buat yang sumbu Y. Seperti biasa. Y sama dengan Y0 plus V0 Y kalikan T. Kemudian min setengah GT kuadrat. Kan itu. Jadi sekarang kita buat kontrolnya di bagian setnya, variabelnya. Nah, kita pilih Y. Y sama dengan Y sama dengan Y0. V0Y V0Y plus setengah V0Y plus. Jadi kan V0Y kalikan T plus setengah G, min ya, min aja, min setengah GT kuadrat. Jadi ini salah ya. Oke, V0Y. Oh, salah ya. V0Y kalikan T.
Di sini plus oh gini aja ya, saya buat plusnya P0 Y kalikan T P0 Y main ya, main setengah GT kuadrat. P0 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 T main setengah GT kuadrat. Main setengah G oh main setengah G GT kuadrat. Nah ini T-nya kan baru satu ya, kita buat T kalikan T P0 Y P0 T main setengah GT kuadrat. G T kalikan T. Oke. Y sama dengan V0 Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita buat ininya ya, buat sistem iterasinya. Ini yang nggak berguna kita buang aja. Goto. Stay YT. Stay. Oke, kemudian kita buat delta T-nya. Rubah variabelnya ya tadi ya. Misalkan T-nya oke, seperti ini kita coba jalankan dulu ya. Oh ya, ini yang kan dia setelah memut apa namanya masuk ke blok repeat until,
itu dia mendefinisikan X sama Y gitu. Cuman sampai akhir kita belum mengembalikan ke posisi awal yaitu sumbu X sama sumbu Y. Jadi di sini kita harus tambahkan dulu. X0 oke ya, seperti ini. Jadi ada mendefinisikan variabel, kemudian kecepatan awal dan kecepatan akhir ya. Kecepatan awal V0 cos alpha, kecepatan akhirnya adalah V0 sin alpha. Kemudian kita mengembalikan ke X0 dan Y0. Repeat until, repeat untilnya sampai kapan? Sampai, maksud sampai posisi apa kan gitu kan? Sampai dia mengenai tepi. Sampai dia mengenai tepi. Oke ya, kita akan coba muter ya. Mudah-mudahan bisa. Coba awalnya 15. Oh, ada yang salah. Salah lagi. 15, 45. Oh, belum jalan ya? Hmm, kita cek lagi ya. P-nya, G-nya sudah. Kemudian Y0-nya, X0-nya. Pas alpha, sin alpha. Foto X0, Y0. Titik tampilnya adalah mengenai tepi X T sama dengan X0 plus V0 X kalikan T misalnya. Y-nya V0 Y kalikan T min setengah GT kuadrat. X-nya ini perubahannya 0,5. Nah, gitu ya. Ini bisa, cuman kecepatannya masih kecil ya. Kita buat kecepatan yang besar. Oke, gitu ya. Kurang lebih. Atau sebenarnya alfanya itu bisa kita buat model drag ya. Drag and drop. Caranya itu kita bisa setting ke slidernya. Tentunya mendata gini bisa. Nah, ini ya. Jadi bisa kita atur, nggak memasukkan angka manual, tapi bentuk slider. Itu juga bisa.
Oke, kita uji coba perbesar ya. Oke, kecepatan awal. Oke, udah bisa ya. Nah, sekarang kita eh, buat lintasannya. Lintasan paling kita tambahkan di bagian awal itu apa namanya pen up ya. Kemudian kita tambahkan apa namanya size dari bolpennya gitu kan. Kemudian warna juga bisa gitu. Kemudian size-nya, pen size-nya. Kemudian size-nya sudah. Kemudian di sini juga kita pen up dulu juga. Oke, jadi pen up sudah, pen down. Nah, kita coba sekarang. 30. Nah, ini ya sudah muncul. Tinggal pengaturan kecepatan awal ya. Nah, sudah muncul ya. Situ. Oke, nah silakan apa dikerjakan dulu ini eh, mulai sampai ini ya. Saya jejer aja. Ini sebenarnya harus nyambung ya, tapi ini saya jejer biar kalian bisa mencoba dulu. Oke, silakan dicoba dulu ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit ya untuk mencoba dulu ya sambil direlakan dulu gitu. Nanti setelah 5 menit Bapak akan masuk kembali atau ada yang mau paparan terkait dengan gerak parabola silakan ya. Oke, gitu ya. 5 menit jam 14 lebih 15 ya. Nanti Bapak akan masuk kembali untuk melihat paparan yang sudah dibuat gitu. Ini terlalu kecil ya atau sudah kelihatan? Ini ya, dicoba dulu ya. Ini harusnya nyambung ya, nyambung ke bawah, cuman biar kelihatan semuanya, maka Bapak menampilkan dua-duanya. Gitu.
Oke, ada yang hendak ini memaparkan yang gerak parabola. Untuk backdropnya bebas ya, misalkan mau diganti backdrop yang lain juga boleh. Ya, silakan. Oh, ini T-nya, ini Ainun sama I lagi ya, silakan. Oke, sudah saya setting share screen bisa. Sebentar. Mohon maaf, ini tuh buat cara ngilangin ininya tuh gimana ya, Pak? Soalnya tadi kan udah 3 kali percobaan buat biar bolanya gerak, tapi tuh masih ada bekasnya gitu loh, Pak. Cara ngilangin yang ungunya, Pak. Oh, ya ya. Saya coba ini dulu. Ada yang terlewati, sebentar. Saya coba share screen lagi sebenarnya. Ini wajah saya nggak kelihatan. Baik, Pak. Pencet. Oke. Kita mainnya di pen ya. Di pen itu kan kita tadi belum belum sempat malah tambahkan di bagian erase all ya. Jadi erase all tetap perlu kita perlukan. Ini kan awalnya. Nah, kita bisa menambahkan erase all biar nanti bersih ya, bersih kembali kan sini. Pen up, kemudian erase all kita ubah untuk pen size-nya itu 2 misalkan ya, ataupun color-nya juga boleh. Nah, color-nya saya ubah warna putih misalkan. Ini ya, warna kuning, kuning. Tidak kelihatan ya. Hijau sama hijau nggak ketemu. Merah gitu aja ya. Nah, seperti ini. Pen up, pen down, kemudian T-nya juga sudah. T-nya 0, T-nya kita buat lebih pendek ya. 0,2 misalkan. Saya ulangi lagi, misalkan tadi 30, 30, elevasinya 45. Nah, gini. Ini ya, kita atur untuk apa posisi awal juga boleh ya. Kita atur posisi awalnya tergantung ya. Kita mau ditaruh di mana gitu kan, bebas. Yang penting adalah ini bentuk gerak parabolanya ya. Karena kan dia tidak dari 0 dengan 0 ya. Ini ngaturnya di sini nanti. X0-nya mau misalkan saya Pak Fala mau naruh di mana ini? Di paling kiri. Nah, paling kiri itu kan jatuhnya X-nya itu min 200 gitu ya. Min 200. Y-nya misalkan min 170. Ini. Oke. Nah, sekarang kita coba masukkan 40, kemudian 45. Oh, kurang ini ya. Nggak kelihatan ini. Sebentar. Ini sebentar, ada yang keliru. Caranya gitu ya, double klik ya. Klik-klik. Nah, nanti menjadi seperti ini.
Misalkan ngambilnya di sini ya. Misalkan saya ngambilnya Y-nya min 50. Oke, saya coba set lagi. Misalkan ini 50 gitu ya. 45. Nah, ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal menentukan apa X sama Y-nya. Nanti dimodifikasi bisa. Misalkan kita mau menambahkan apa namanya eh, peluru. Nah, peluru bisa ya. Kita tambahkan peluru di sini. Misalkan kita tambahkan sprite lagi. Choose sprite. Misalkan eh, apa namanya Meriam gitu ya. Meriam juga bisa. Oke, nanti dimodifikasi aja sendiri. Seperti itu. Seperti itu tadi yang belum bisa hilang karena kita belum menambahkan bagian erase all. Baik, Oke, Pak. Baik, Terima Pak. Terima kasih. kasih. ya, sudah bisa kan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, oke, oke. Yang lain ada yang ada ini memaparkan juga atau ini bisa kita munculkan. Bagaimana memunculkan eh, di bagian atas itu ya, bagian atas dengan cara tadi apa variabelnya kita centangi yang mau kita munculkan ya, misalkan VX, VY, kemudian T-nya, kemudian XT, Z. Nah, ini bisa nanti secara real time akan tampil juga. Ini PZ, X sama T. Tapi kalau terlalu ribet itu ya, ya di yang penting-penting aja dimunculkan. Jadi nanti kalau ini kita mau munculkan, misalkan kecepatan awalnya nih 30 gitu ya. Kemudian sudutnya 45. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti real time-nya akan muncul. Itu ya. Jadi ini adalah gerak parabola namun tanpa hambatan udara. Nanti kalian boleh mengembangkan dengan hambatan udara. Ya, itu juga boleh. Oke, sekarang kita simpan dulu ya. Ini jam berapa nih? Jam 2:04 ya. Dan 1:45 menit lagi. Jadi saya coba masuk ke project yang kedua, yang lebih kompleks lagi, itu membuat membuat ini ya, apa? eh energi kinetik gas. Ya, energi kinetik gas. Kita mulai dari create, membuat sprite dulu ya, membuat sprite custom dulu. Jadi pertama kita buat create biasa ya. Kita masuk ke project yang kedua. Nah, di sini project yang kedua, ya saya akan kirimkan file sprite-nya ya, biar nanti nggak usah membuat dari awal. Cuman tetap saya contohkan ya. Saya stop share dulu, saya kirim di ruang chatting aja untuk project-nya. Sebentar, saya cari filenya dulu. Cari file untuk yang sprite-nya. Biar nggak memulai dari awal gitu ya. Oke, sudah Bapak lagi kirim ya di ruang chatting. Itu ada 3 file, silakan bisa di-download dulu. Kita gunakan ini untuk bahan pembuatan energi kinetik gas ya. Itu seperti apa? Bentar, baterainya habis, saya cari chat. Oke, silakan di-download dulu. Nah, baik. Sekarang kalau sudah di-download ya, kita akan masuk di bagaimana membuat
apa namanya project tersebut gitu. Bentar, ini tampilannya nggak muncul. Oke, udah. Saya share screen dulu. Sebentar, ini apa? Bentar, ini laptopnya agak hang sebentar. Di-download dulu ya, di-download dulu kemudian membuat project baru ya. Ini masih tiba-tiba apa laptopnya muter-muter terus ini. Oke, sebentar. Kayaknya udah ini belum. Nah, saya matikan beberapa aplikasi yang